Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami, menuntun kami dalam jalan-jalan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu di hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cukup banyak orang yang dicap sebagai rendah hati. Contohnya adalah aktor bernama Keanu Reeves. Dia walaupun terkenal dan kaya, namun sering naik transportasi publik tanpa pengawalan. Dia juga seringkali memberikan tempat duduknya kepada orang lain yang memerlukan. Dia sering ngobrol dengan gelandangan, memberikan bantuan dan berbagai tindakan lainnya yang menyiratkan akan kerendahan hatinya. C.S. Lewis, seorang ateis yang kemudian beriman kepada Kristus Yesus dan menjadi penulis terkenal, pernah mengatakan bahwa rendah hati bukan berarti kurang menghargai diri, tapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Dengan kata lain, tidak terlalu memikirkan dirinya pribadi. Lawan dari kerendahan hati tentu adalah kesombongan, dan kesombongan akan menjadi penghalang serta penghambat dari berbagai hal. Syukurlah bahwa Tuhan, Allah kita bukan Tuhan yang sombong, tapi rendah hati, sehingga Ia mau datang dan menebus serta menyelamatkan kita. Kerendahan hati Tuhan mengalahkan segala sikap kerendahan hati kita manusia. Sebab Dia Allah yang maha mulia, tapi Dia mau turun ke dunia karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu momen terpenting sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bukanlah penangkapannya, bukan pengadilannya di hadapan Pilatus ataupun Herodes, bukan juga peristiwa penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali, dan bukan juga pengkhianatan Yudas. Tapi momen terpenting sebelum penyaliban, yang tanpanya maka penyaliban itu tidak akan terjadi, tertulis dalam ayat ini. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, yaitu momen ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia mau merendahkan dirinya, sekalipun Dia adalah Allah yang mulia. Dia merendahkan diri karena kerendahan hatinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Berbeda dengan kerendahan hati Tuhan, iblis adalah pribadi yang sombong. Apa latar dari pemberontakan iblis kepada Tuhan? Apa yang membuat iblis memberontak terhadap Allah? Tidak lain tidak bukan adalah kesombongannya. Kesombongan membuat iblis merasa lebih daripada Tuhan, dan itu membuat iblis meninggikan dirinya, melebihi Tuhan serta memberontak. Tapi iblis kemudian dilemparkan keluar oleh Tuhan dari kerajaan sorga. Seandainya Tuhan Yesus sombong, seandainya Allah itu tidak rendah hati, maka tidak akan ada peristiwa penyaliban, karena Tuhan pasti akan menolaknya. Kalau Tuhan sombong, maka salib itu akan Ia patahkan dan hancurkan. Dan semua orang yang mengadili dan menghinanya akan langsung dibinasakannya. Tapi itu tidak Dia lakukan.
Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam Minggu Prapaskah yang kelima, dan kita mengingat akan kasih Tuhan, kerendahan hatinya yang membuatnya rela menderita dan mati untuk saudara dan saya. Mari hargai pengorbanan Kristus bagi kita yang berdosa. Meskipun kita berdosa dan tidak layak, tapi Dia mau datang menebus dan mengampuni kita. Hargai kasih Tuhan dan ikutilah kerendahan hatinya dalam keseharian kita. Singkirkan semua kesombongan, sikap tinggi hati, dan jadilah pribadi yang selalu merendahkan diri di dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau adalah pribadi yang baik, sangat-sangat baik. Engkau merendahkan dirimu. Engkau mau menjadikan dirimu sebagai korban bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau rela Tuhan merendahkan dirimu sekalipun Engkau adalah Allah yang mulia. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kerendahan hati-Mu. Kami sebenarnya tidak layak untuk ditebus, tapi Engkau menebus kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali sombong, tinggi hati, tidak rendah hati, seperti Engkau yang rendah hati. Ampuni kami dan ubahkan kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau. Terangi hati kami Roh Kudus, dan pimpin kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam sikap yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala apa yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah ya Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik yang ada. Berikan keamanan dan perdamaian. Berikan kesejahteraan. Limpahkan rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan dimanapun berada, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.